Salam, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Ndonyo. Mohon maaf untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam percakapan kita kali ini karena konten percakapan kita akan saya masukkan ke dalam konten YouTube. Oh iya, nggak apa-apa. Gimana Mbak? Iya, itu gimana ya? Maksudnya aku harus ngomong nama aku apa enggak? Duh, nggak boleh. Sampean Enggak ya. ngomong aja persoalannya sampean, jangan ditulis. Kalau ditulis kan orang nggak ada yang ngerti. Iya, jadi maksudnya itu perbedaan tanggal, bulan, sama tahun. Terus? Terus kayak aku kan kayak kepengen lagi kerja di Hong Kong. Terus gimana itu? Apakah aku harus pakai data-data yang sekarang? Apa ngikut, kalau misalnya ngikut yang data yang dulu kan otomatis dari kakak, dari KTP kan harus dirubah. Betul? Iya. Terus? Tapi kalau misalnya data-data aku yang sekarang tetap aja aku nggak bisa kan, soalnya nggak KTP ID cardnya itu kan seumur hidup ya. Kata siapa? Nggak saya, iya makanya aku cuma sepengetahuan aku aja, makanya nanya. Bisa, itu persoalan yang sederhana. Cuman begini, kalau sampean akan mencari data yang baru, yang asli punya sampean, karena yang masuk itu adalah sekarang, saya ngomong dulu, jadi kalau sampean pakai data yang baru, otomatis nggak akan sinkron sama data yang lama kan, sama KTP Hongkongnya. Itu pastinya begitu sampean masuk, PT nggak ada masalah, proses saja, aman-aman saja. Sampaiannya yang kena masalah di Hongkong. Iya benar. Itu dengan data ganda. Nah, solusinya adalah sampean harus kembali ke Hongkong dengan menggunakan data lama. Bagaimana caranya? Ya sampean perbaiki itu KTP, KK dan semuanya. Nah, persoalannya adalah sampean bisa nggak betulin itu kan itu. Halo? Bener nggak? Tapi ngaruh nggak itu kan maksudnya data ya, bukan cuma kebutuhan aku, dari anak-anak juga nanti kan mempengaruhi. Ya. Kalau misalnya disamakan dengan paspor kayak gitu loh. Ya, makanya di situ adalah dilema dan tidak semuanya PT mau gitu loh. Karena kembali lagi hanya beberapa PT aja yang mau ngurusin seperti itu. Sampean pasti akan bisa diurusi. Data sampean Indonesia akan tetap di Indonesia, data di Hongkong sampean bisa ke sama seperti yang Hongkong yang dulu. Cuman, nah di situ PT-nya bermain. Nah sekarang tinggal sampean punya PT apa enggak yang bisa ABCD bla 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 bla. Saya nggak bilang bermain ya. Tidak semuanya PT bisa memberikan solusi seperti sampean. Kalau ataupun ada PT yang bisa memberikan solusi kepada sampean dan mau dan berani, minimalnya yang pertama ya sampean jangan MD gitu. Karena apapun alasannya kadang-kadang sampean sudah diproses, KTP, ID semuanya udah hampir sama Hongkong. Tahu-tahu di tengah ada masalah ABCD bla 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 bla. Terus sampean MD. Nah, itu yang bikin nyesek karena kalau PT-nya dengan saya artinya kita semuanya atur, cuman potongannya sampean yang akan dicas. Karena bagaimanapun kan menyamakan data butuh biaya. Berapa? Ya itu bukan saya yang ngomong nanti PT. Saat PT-nya nanti mengumumkan atau ngasih taunya setelah PAP sampean mau berangkat. Biasanya begitu. Makanya sampean tak ceritain dulu dari awal. Kalau misalnya data kita sudah ribet, orangnya juga sudah mafan, cari majikannya juga milih-milih, kira-kira ya sampean berhak. Tapi PT lama-lama kan ya mules, bener nggak? Soalnya PT yang akan kita datengin hari ini kan bukan PT yang dulu, yang membuat data sampean yang dulu kan PT yang dulu, dan itu kan salahnya PT yang dulu. PT yang sekarang itu kan tinggal betulin aja. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi hal-hal semacam itu yang kadang-kadang menjadikan persoalan buat teman-teman di saat kita mau dan bisa membantu. Tapi kadang-kadang teman itu tidak menghargai itu gitu loh. Pikirannya kan pasti ala ya lu dapet cuan kan. Tapi ada juga teman-teman yang baik juga ketika berangkat, apapun itu ceritanya, saya butuh di Indonesia sulit,
saya hanya bisa bertahan di sana, ya sudah. Dan sekali lagi saya ceritain lagi, kalau di Hong Kong ngambil overseas dari Indonesia itu hampir bisa, ya prediksi lah, selama saya bikin konten ini 75-80% pasti ngeluh. Karena mereka otomatis ngambil yang dari Indonesia itu yang gajinya paling murah, ya kan. Terus kadang ada yang non, mungkin kadang ada yang juga X, tapi semuanya dianggap sama, overseas. Jadi jadinya kebagian majikannya yang majikan Humafan, kan kayak gitu, Mbak. Tapi kalau misalnya aku mau balik lagi ke majikan yang dulu itu gimana itu? The best, berarti sampean the best. Itu nggak pakai ribet, ya tinggal dikoneksikan. Nanti majikan yang lama suruh datang. Tapi majikan nggak usah perlu tahu dengan status aku yang sekarang. Ya dia pasti baca data, Mbak. Sampean di biodata itu kan ya pasti sudah punya suami, sudah punya anak berapa, sampean anak keberapa. Maksudnya enggak, untuk maksudnya berarti aku tetap memakai data yang dulu kan, nggak diberubah dengan data aku yang sekarang. Saya ulangi lagi, Mbak. Saya ulangi lagi. Kalau sampean mau pakai data yang sekarang, yang aslinya sampean kena masalah di sini, oke? Jadi jangan diulangi lagi, oke? Kita bicara satu aja. Kita bicara yang data sampean yang lama. Jadi omongan kita udah kita kerucutin gitu loh. Data lama aja ya, gitu. Jadi sampean jangan utak-atik yang baru lagi, kecuali sampean mau kena masalah di data ganda. Saya cuma ngomong kayak gitu aja. Yang curhat sama saya masalah data ganda banyak banget. Dan mereka juga ada grupnya data ganda, tapi ternyata sampai sekarang ya masih hidup-hidup aja. Cuman agak sedikit riwa-riwi. Nah, itu kalau majikannya suka, majikannya oke, majikannya baik, musuai. Tapi kalau majikannya yang nggak suka, ngapain kamu banyakan ini, kamu kena masalah gini-gini, ya udah kamu tak terminate. Nah, persoalan lagi kan. Dari penjelasan saya sudah bisa sampean terima belum? Kalau sudah sampean terima, saya lanjutin lagi. Soalnya kan sampean bertanya. Iya kan? Iya, udah. Jadi itu kalau data ganda. Nah, berikutnya kalau sampean bawa majikan sendiri, otomatis majikan itu akan kita arahkan ke agent yang berhubungan dengan PT kami yang ada di Indonesia. Karena kalau tidak ada agreement, maka akan susah. Gitu. Tapi minimalnya satu langkah sampean lebih enak. Nggak perlu penyesuaian, sampean sudah tahu karakternya, tapi yang nggak tahu juga ya. Dulu sama sekarang kan manusia itu berubah. Jadi seperti itu. Tapi setidaknya kalau toh pun beradaptasi itu nggak parah-parah amat, kan kayak gitu tuh. Bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, sekarang ganti. Sampean mau ngomong apa? Enak kalau saya jelasin tuntas terus sampean nanya lagi kan enak. Gimana? Udah sih, cuma itu doang. Maksudnya yang kalau emang nggak bisa ya emang harus data yang dulu. Cuma yang jadi pertimbangan itu jadi dirubah semuanya dari KTP aku kan tetap ngaruh ya. Kan saya sudah bilang data yang ada di PT nanti punya sampean tetap yang sekarang, yang anak sampean, yang suami sampean tetap itu dipakai yang di Indonesia. Oh enggak, iya. Yang di Hong Kong diatur yang di Hong Kong, tapi nanti sampean kalau ibaratnya ya kan mengembalikan data, yang dikembalikan data sampean itu bukan data yang dibikin yang sesuai dengan Hong Kong, tapi data sampean yang Indonesia yang akan dibalikan setelah selesai potongan. Dan tidak semuanya PT bisa begitu. Tapi kalau ya saya nggak mau berjanji, tapi berbagai macam persoalan ruwetnya teman-teman, alhamdulillah kami tapi masih bisa memproses. Masih ada kesempatan untuk ke sana. Banyak dan besar, tergantung sampean aja. Jadi Hongkong itu tidak tertutup. Hongkong itu tertutup hanya pada orang-orang yang sudah ngambil paper atau suaka. Selama yang kemarin aja yang jualan di Victoria Park di taman itu sempat ada surat dari imigrasi, toh pun orangnya juga balik ke Hongkong lagi. Ya kami proses aman. Ya walaupun ada sedikit trouble atau problem.
Nggak masalah, orangnya udah di Hong Kong, cuman belum sempat saya wawancarai soalnya liburnya sama teman-temannya kemenyek, dia biarin aja. Nanti lama-lama kalau punya nanti kalau punya masalah kan nelpon kita lagi, udah slow aja kita santai. Kita nggak perlu berharap sesuatu orang harus balik lagi ke kita, kan nggak ada seperti itu. Iya, namanya orang kan punya cara pandang sendiri. Iya, tapi kami saya spesialis masalah gitu aja. Spesialis. Ini yang ada di mana ya Hongkongnya? Saya Kos WB. Oh, Kos WB. Iya. Sampean nggak pernah nonton konten saya? Apa sih namanya YouTube-nya? Sandro Jabrik. Nah, kelihatan orang kalau nggak tahu nonton konten saya pasti bingung gitu. Tapi yang ditonton pasti punyanya Miss Yuni. Iya, Yuni. Iya. Itu kan udah itu kemana-mana sih, Facebook, TikTok apa, jadi gampang. Ya soalnya dipotongin sama anak-anak. Kalau punya saya kan memang serius. Jadi tidak ada curhat, tidak ada nangis-nangis, tak gas sama saya kalau nangis-nangis. Karena tujuannya kita mau bicara ke depan, bukan bicara ke belakang. Ya, aku juga tahu nomor ini kan dari komenan di YouTube katanya di YouTube. Iya, aku cari tahu di itu Miss Yuni itu, terus ada nomornya, aku simpan itu. Jadi kan seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Nanti coba cek Sandro Jabrik. Nah, sampean akan lihat dari situ. Nah, nanti bisa dibandingkan. Makanya punya pembanding. Jadi kami memang satu komplotan, ya kan. Tapi kan alirannya ya beda-beda. Ada yang karena kasusnya juga beda-beda kan. Kenapa? Kasus juga beda-beda. Nah, jadi kita coba. Sama, tapi ada yang beda, yang namanya yang diganti atau apanya kan beda. Ya, soalnya kita harus bisa memberikan ya. Kita komitmen untuk bisa memberikan berbagai macam persoalan. Kalau sehari nelpon ke Miss Yuni semuanya kan 200-300 orang, dia nggak keladen. Tenaganya juga akhirnya kita pecah, kita bagi beberapa nomor. Jadi tapi ada yang fanatik, nggak mau, hanya sama Miss Yuni, monggo, nggak ada masalah. Jadi kita bebaskan aja. Yang jelas kita satu komplotan. Kalau bisa nanti bikin komplotnya 10 channel, orangnya beda-beda, tapi tujuannya sama. Yuk nggak apa-apa kan, variasi kan Mbak. Jadi mungkin ada membuat mudah juga buat yang lainnya. Jadi kan nggak menunggu ngantri dan sebagainya. Ada yang nanganin kan. Nah, disitulah kayak customer care gitu loh. Nomor telepon hotline-nya itu ada adminnya itu ada 20, ada 10 itu kan enak. Cuman kan kita lagi cari figur, siapa manusianya yang capable dan punya kemampuan. Ya harapannya sih ke sana. Jadi teman-teman itu kalau dapat masalah itu enggak terlalu ruwet. Kenapa sih kok mau balik ke Hong Kong? Emang nggak ada jalan lain selain di Indonesia? Ya sebenarnya pengen usaha tapi belum ada jalan juga. Terus dilihat untuk bikin modal dan sebagainya ke situ dulu aja gitu. Jadi kan maksudnya kalau ke situ mungkin dari bulan apa kan udah tahu segini, udah dapat gaji kayak gitu kan. Hitungannya kelihatan. Iya, cepetnya, maksudnya dibikin cepetnya kayak gitu loh, untuk kayak biar dapat uang untuk modal usaha di sini kayak gitu. Iya. Masih anaknya masih kecil loh, masih ada suami loh, sayang kan? Nggak sayang tadi tinggal ke Hong Kong. Sebenarnya sayang sih, tapi kapan lagi kalau ya kan kayak udah disabarin 2 tahun atau berapa tahun kayak gitu untuk dapetin ya modal, ditambah ya mungkin bisa beli hal yang lebih baik buat invest masa tua kayak gitu. Ya, oke lah. Jadi seperti itu Mbak penjelasan saya. Jadi kalau seandainya sampai nantinya masih mau berminat dan apapun, kalau syarat sama saya cuman gampang, tinggal foto KTP Hong Kong sama KTP Indonesia. Dari 2 KTP aja itu kita sudah tahu dari mana persoalannya, di mana persoalannya, itu udah kelihatan. Jadi seperti itu. Cuman ya nanti pasti akan ada biodata, ada macam-macam dan semuanya, dan yang akan menjawab pihak PT langsung. Untuk potongan berapa?
Saya nggak bisa pastikan ya Mbak untuk masalah potongan karena biayanya kan PT semuanya yang urus. Cuman saya pernah. Jadi kalau Hongo lagi nggak harus potongan, nggak bisa itu free gitu. Ya boleh sih free, tapi sampean berangkat sendiri cari PT sendiri Mbak. Iya, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi semuanya tidak ada yang gratis ya. No free lunch in this world. Jadi saya mending ngomong kayak gitu di depan. Jadi biar orang-orang itu kalau mau memproses dengan saya ya itulah bedanya. Orang yang sering nonton konten saya dan tidak, itu nilai kepercayaannya juga beda. Tapi kalau sampai nontonnya punya Miss Yuni, begitu Miss Yuni ngomong A B C D E F G H I J, siapapun lah oke lah, karena sudah tahu orangnya kan, sudah tahu konten-kontennya isinya seperti apa. Nah persoalannya kayak gitu tuh, nggak apa-apa. Ya saya kan nggak memaksa orang harus percaya dengan saya. Jadi kalau sampean bawa majikan sendiri, nah kemungkinan itu masih bisa, atau dinego-nego atau bagaimana ceritanya lah intinya, karena kan majikan bawa sendiri. Tapi kalau majikan yang dari kami ya jelas tidak ada tawar menawarnya gitu loh. Nah saya mau cerita untuk masalah potongan. Jadi sampean keburu nanya lagi. Jadi yang beberapa yang sudah terbang di Hong Kong, yang sudah terbang di Hong Kong itu ada beberapa yang datanya sama sekali tidak ada, ya anggap aja kan beda semua. Nah, itu yang saya tahu kemarin sampai di 2,8. Jadi per bulannya selama 6 bulan. Tapi datanya yang fine, baik-baik saja, ada yang 2.300 kali 6 bulan. Ada juga yang 2003 $3 ya, cuman 2.000 lah bulatnya. Nah semuanya itu kan kembali lagi tergantung, karena ada anak yang kadang-kadang minta uang saku lah, minta inilah, minta itulah, macam-macam lah. Nah kayak gitu tuh. Nah itu kan nggak ngerti. Saya itu urusannya PT. Urusan saya adalah urusan saya adalah membantu pada saat proses di Indonesia, mengantarkan ke PT, dan di Hong Kong kalau ada persoalan kita nampung dan ngadepin, membantu mendengarkan si mbak-mbaknya kalau masalah harus bagaimana dan seperti apa, karena posisi majikan kan tidak sama kami. Seperti itu ceritanya. Jadi dari berangkat sampai nanti nyampe di sana, kalau ada sesuatu kita masih punya tanggung jawab moral. Sekali lagi tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab keuangan dan ABCD. Karena saya nggak ikut urusan dengan uang-uang itu semuanya. Begitu Mbak E. Ada lagi yang mau ditanyakan supaya lebih jelas? Sudah kayaknya cukup. Cukup jelas ya, nggak ada pertanyaan yang sulit. Iya. Nah, aku menanti pertanyaan yang paling sulit ya. Ternyata pertanyaannya cuma begitu. Ya udah nggak apa-apa. Iya, makasih banget atas informasinya ya. Siap, ditonton channel saya ya, biar tahu siapa Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunia. Oke? Oke, makasih. Oke, sehat selalu. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga. Bye bye. Oke teman-teman semuanya, proses tidak ada henti-hentinya. Masih banyak orang yang kepingin ke Indonesia dengan berbagai penjelasan dan informasi. Tapi tolong diingat, saya bukan sponsor atau saya bukan PL. Saya tidak akan mengejar. Ya, kalau orang aja yang datang dan percaya, saya proses. Kadang-kadang yang datang yang percaya sama saya begitu proses, begitu masuk ke PT pun dia juga kadang-kadang mundur. Kadang-kadang juga merasa berat atau apapun lah artinya. Jadi sekali lagi, apapun yang saya omongkan masih bisa dipatahkan. Apapun yang saya omongkan itu juga ada kekeliruan. Jadi sebelum itu dan segala sesuatunya, saya selalu mencoba. Saya bukan manusia yang sempurna, selalu pasti akan ada salah. Dan karena itu saran, kritik dan apapun kami terima dengan baik dan benar. Dan kami ucapkan terima kasih. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.